Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biokimia kelas M02 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertajuk sel dan jaringan. Pertama-tama sebelum memulai presentasi pada kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama dari saya sendiri, Mika Lukas Agustus Anggoro. Yang kedua, Nurul Fitrianingsih. Yang ketiga, Erma Noviana Ramadhani. Yang keempat, Sandika Sukmajati. Materi yang pertama-tama yaitu sel. Sel itu merupakan unit materi terkecil dalam organisme yang menjadi penyusun dari semua makhluk hidup, dan fungsi kehidupan dapat diatur dan berlangsung dalam sel yang juga dapat mengadakan diri. Sel juga berada pada urutan pertama dalam kehidupan semua makhluk hidup. Yang karena sel yang adalah yang paling kecil, berikutnya sel yang tersusun dan pada tempat yang sama, memiliki fungsi yang sama, bisa membentuk jaringan, dan kumpulan dari jaringan membentuk organ, kumpulan dari organ membentuk sistem, dan kumpulan dari sistem yang memiliki fungsi tersendiri membentuk individu, seperti manusia. Oke, berikutnya merupakan sejarah penemuan sel. Nah, sejarah penemuan sel dimulai dari Robert Hooke pada 1935. Dia menemukan sel. Dia ini pertama-tama melihat struktur pada sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop dan melihat adanya rongga-rongga kecil yang dibatasi oleh dinding tebal, dan ini benar-benar kecil, dan kalau dilihat dari keseluruhan itu mirip sarang lebah, dan satuan terkecil dari rongga ini itu dinamakan sel. Jadi yang paling kecil itu dalam gabus itu dinamakan sel. Dan yang berikutnya itu Sheldon itu mengadakan penelitian terhadap sel tumbuhan. Dan yang berikutnya this one nggak kalah jauh beda, ini mengadakan di sel hewan. Karena sel hewan dan sel tumbuhan memang beda ya. Beda. Yang pertama itu ya hewan nggak ada dinding sel, terus nggak ada kloroplas, tapi ada lisosom, sentriol, tapi di tumbuhan nggak ada. Dan di hewan itu vakulanya kecil dan sel tumbuhan besar. Memang sesuai fungsionalnya memang beda-beda. Kalau sel dan tumbuhan dan hewan. Yang berikutnya itu Robert Brown ini nemu inti sel atau nukleus. Nah, Robert Brown ini mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda-benda kecil yang terapung. Nah, yang terapung dalam sel ini yang dinamakan inti sel dan nukleus. Yang selanjutnya, Felix Duchian Jonas Bonnike nemuin protoplasma. Ini mereka melihat adanya cairan dalam sel dan kemudian cairan itu dinamakan protoplasma. Yang berikutnya, Max Jodel ngomong kalau protoplasma ini adalah dasar-dasar fisik dari kehidupan dan tempat terjadinya proses hidup. Baik, selanjutnya ke jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang sejenis mulai pada struktur hingga fungsinya yang tersusun sedemikian rupa hingga membentuk suatu jenis baru, bukan sel lagi tapi jaringan namanya. Dalam mamalia diketahui ada 4 jenis jaringan utama, ialah jaringan ikat, epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Tapi di tumbuhan juga ada ya guys ya. Di tumbuhan itu ada juga ya, epidermis, parenkim, penyokong, dan apa itu jaringan angkut. Tapi kita langsung ke mamalianya aja. Oke, pertama-tama jaringan epitel. Ini merupakan jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya baik di sebelah luar maupun sebelah dalam. Ini juga ada contohnya ya guys ya. Contoh dari epitel itu ada banyak, tapi kita sebut sedikit aja di sini. Epitel pipis lapis. Cuma pipis lapis ini sesuai fungsinya sebagai tempat pembuluh darah juga, terus tempat limfa yang menyelimuti limfa, ginjal, selaput jantung juga. Terus yang kubus epitel kubus lapis di ovarium, tubulus ginjal, epitel lapis ada di dinding usus, dinding lambung, oviduk. Terus juga ada epitel transisional itu di ureter, uretra, kandung kemih.
Epitel kelenjar itu berfungsi sebagai namanya kelenjar, berfungsi sebagai sekresi zat, membantu proses fisiologis, dibedakan menjadi gland endokrin dan eksosin. Juga ada epitel penyerap, menyerap secara intensif, contoh itu di ileum dan nefron ginjal. Dan juga ada epitel indera, ya buat nerima rangsangan gitu. Jaringan epitel yang buat nerima rangsangan. Mungkin di peraba, di kulit kita, lidah, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya itu jaringan otot. Oke, jaringan otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif dan hampir ada di seluruh tubuh kita buat bergerak. Yang pertama-tama dari otot itu yang kita tahu dari SMP atau mungkin SD lah. Itu otot polos. Otot polos singkatnya itu bentuknya gelondong pipi, beruncing pada ujungnya, binti satu di tengah, kontraksinya lambat dan tidak di bawah kendali otak. Contohnya pembuluh darah, usus, kemi, dan rahim. Berikutnya otot lurik, otot rangka. Ini silinder, lebih dari satu intinya, ada di tepi, dan kontraksinya cepat dan lambat itu tergantung kitanya sendiri. Karena ini involunteer, kita gerakinnya sendiri. Contoh lokasi tahulah seluruh rangka tubuh di mata juga ada. Dan yang berikutnya otot jantung, kontraksinya ritmis dan terus-menerus, volunteer, nggak di bawah kendali kita. Yang berikutnya adalah jaringan penyambung, ikat, konektif, dan lain sebagainya. Itu sifatnya elastis, matriks, mengandung serat kolagen. Itu jaringan ikat longgar ya, bungkus organ tubuh, menghubungkan bagian-bagian dengan jaringan lainnya sesuai namanya jaringan penyambut, jaringan ikat gitu. Ini juga ada yang di bagian tulang juga, terus ada jaringan darah yang masuk di jaringan penyambung ini, terdiri dari eritrosit, leukosit, fungsinya ngangkut O2, CO2, seri-seri makanan, hormon, dan sisa metabolisme, dan juga ada jaringan darah dan limfa yang masuk di jaringan pengikat. Yang terakhir itu jaringan syaraf. Jaringan syaraf itu ada terbagi di seluruh tubuh kita, dan fungsi utamanya seperti yang kita tahu itu menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangan tersebut ke syaraf lain dan mengatur kerja organ tubuh, seluruh organ tubuh kita. Yang pertama itu ya yang dari umum lah, dendrit, menerima rangsangan ke badan dan diteruskan ke badan syaraf. Terus ada akson, ada neurit, ada selubung myelin, celson, dan rotus ranvier, bermacam-macam. Oke. Selanjutnya terdapat morfologi sel. Secara struktural, sel adalah suatu satuan unit terkecil makhluk hidup yang juga berperan sebagai salah satu penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, yaitu menyelenggarakan kehidupan apabila sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Ukuran sel ini berkisar antara 5-50 mikrometer, namun masih banyak sel yang mempunyai ukuran lebih kecil dari ukuran yang ditetapkan, atau juga lebih besar dari ukuran tersebut. Jadi, dapat diketahui bahwa tingkat histologi yang menjadi satuan dalam pengukuran selnya yaitu mikrometer, sedangkan mikroskop elektron yaitu nanometer, dan untuk mempelajari biologi makromolekul satuan yaitu pikometer. Klasifikasi sel. Berdasarkan struktur ultra sel, maka sel dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik, di mana struktur internal pada sel prokariotik lebih sederhana, yaitu tersusun dari satu sel tunggal dibanding sel eukariotik yang terdiri dari banyak sel atau multiseluler, dengan ukuran sel prokariotik yang jauh lebih kecil daripada sel eukariotik. DNA sel eukariotik sendiri dilingkupi membran inti, sedangkan DNA prokariotik tidak dilingkupi membran.
serta sel eukariotik jauh lebih besar dan lebih kompleks dibanding dengan sel prokariotik. Pada sel eukariotik, terdapat organel sel yang memiliki struktur yang membrannya tertutup atau membran enclosed, seperti mitokondria sebagai tempat respirasi dan kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Organel sel bermembran tertutup ini hanya dimiliki oleh sel eukariotik. Untuk selanjutnya terdapat komponen-komponen yang ada dalam prokariotik dan eukariotik. Yang pertama yaitu membran plasma yang berperan sebagai barrier yang sifatnya selektif. Yang kedua yaitu sitosol yang bentuknya semi-fluid seperti jelly yang ada di dalam sel, di dalamnya tersuspensi semua komponen sel. Yang ketiga, kromosom, di mana kromosom ini membawa gen yang terangkai di dalam DNA, dan yang terakhir ada ribosom sebagai tempat sintesis protein. Lalu, terdapat macam-macam organel sel pada eukariotik. Yang pertama yaitu nukleus atau inti sel yang mengandung kromosom, berfungsi dalam membawa sifat atau keturunan dari orang tua. Yang kedua yaitu ribosom sebagai tempat sintesis protein, tepatnya adalah translasi. Translasi ini merupakan proses sintesis protein dengan mRNA sebagai cetakannya. Yang ketiga yaitu retikulum endoplasmik atau RE, di mana organel yang mempunyai hubungan dengan beberapa sistem endomembran, yaitu membran inti, RE, badan Golgi, lisosom, vesikel, vakula, dan membran plasma. Yang keempat yaitu mitokondria, memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam yang membentuk lekukan-lekukan ke arah dalam disebut sebagai ristai. Yang kelima yaitu badan Golgi, fungsinya menyempurnakan hasil sintesis protein pada ribosom. Penyempurnaan yang terjadi adalah folding atau melipat-lipat, karboksilasi, dan metilase. Yang keenam yaitu lisosom, berasal dari bahasa Yunani yang artinya badan pemecah. Bentuknya seperti vesikel, bulat seperti bola, menyerupai kantong. Dan yang terakhir yaitu vakuola, berbentuk seperti lisosom, menyerupai kantong. Ukurannya bervariasi tergantung dengan fungsinya. Ada juga macam-macam organel sel pada prokariotik, yaitu yang pertama, nukleoplasma, terdiri dari satu molekul tunggal DNA berbentuk oil helix rangkap yang merupakan pembawa informasi genetik semua sel. Yang kedua, sitoplasma, suatu larutan yang mengandung protein, asam nukleat, dan zat lainnya yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu dinding sel dan membran sel, di mana membran luar dan peptidoglikan, yaitu anggota karbohidrat. Yang keempat, memiliki pili atau fimbriae yang tersusun dari protein pilin, fungsinya untuk melekat pada sel host sebagai awal terjadinya infeksi. Yang kelima, memiliki flagella tersusun dari protein flagellin, fungsinya untuk bergerak. Flagella ini memiliki beberapa bentuk, yaitu monotrik adalah flagella tunggal dari satu tempat, peritrik yaitu banyak flagella di beberapa tempat sekitar sel. Yang ketiga, amfitrik, banyak flagella ditemukan pada kedua kutub. Dan yang terakhir, levotrik, biasanya flagella ini ditemukan pada salah satu kutub. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel ini merupakan membran tipis yang membatasi si sel dengan lingkungan sekitar. Membran sel terdiri atas lipid dan protein sebagai penyusun utamanya, dan karbohidrat sebagai makromolekul lain. Membran sel memiliki sifat semi-permeabel dan selektif permeabel. Kenapa disebut semi-permeabel? Karena membran sel dapat dilewati air dan gas yang terlarut. Lalu disebut pula sebagai sifat selektif permeabel
karena mampu mengendalikan zat yang masuk ke dalam sel atau zat yang harus dibuang keluar. Misal seperti oksigen, air, dan makanan yang tetap disimpan, sementara zat sisa metabolisme perlu dikeluarkan. Tapi ada pula yang menyebutkan bahwa membran sel lebih tepat bersifat diferensial permeable. Artinya zat lain seperti asam amino, asam lemak, atau glukosa juga mampu melewati membran sel. Membran sel memiliki kemampuan untuk mengendalikan zat-zat yang harus dilewatkan maupun tidak harus lewat. Membran sel juga mempunyai peran untuk melindungi agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Membran sel dapat mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungan luar. Ia mengontrol metabolisme zat-zat tertentu dan juga mengendalikan zat yang diperlukan oleh sel. Untuk struktur membran sel terdiri dari membran berlapis dua dengan lapisan fosfolipid di sebelah dalam dan lapisan protein di sebelah luar atau yang sering disebut sebagai lipoprotein. Namun kita akan fokus kepada fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer ini merupakan komponen universal dari semua membran sel. Struktur ini juga biasanya disebut sebagai lipid dwilapis karena tersusun dari dua lapis asam lemak yang tersusun dalam dua lapis. Seperti pada gambar di bawah. Fosfolipid bilayer ini biasanya ukurannya sekitar 5 nanometer hingga 10 nanometer dan mengelilingi semua sel yang menyediakan struktur membran sel. Fosfolipid ini mengandung gugus fosfat yang terdiri dari bagian kepala polar head yang sifatnya suka dengan air atau hidrofilik dan bagian ekor nonpolar tail yang sifatnya tidak suka dengan air atau hidrofobik. Lapisan protein membran terdiri dari glikoprotein yang membentuk dua macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer dan lapisan protein integral. Lapisan protein perifer membungkus bagian kepala polar head lapisan rangkap 2 bagian luar, sedangkan untuk lapisan integral membungkus bagian kepala polar head lipid rangkap 2 bagian dalam. Lipid dan protein ini merupakan bahan penyusun utama dari membran, walaupun karbohidrat juga termasuk bahan pentingnya. Namun akhir-akhir ini model yang dapat diterima untuk penyusunan molekul-molekul tersebut dalam membran adalah model mosaik fluida. Karena molekul protein dan lemak itu nggak statis, melainkan senantiasa bergerak, dapat kita bayangkan bahwa molekul lemak itu sebagai benda cair, sedangkan di atasnya dan di dalamnya itu terdapat molekul protein. Itulah sebabnya kenapa struktur membran yang demikian itu disebut sebagai mozaik fluida. Lalu molekul lemak dalam membran sel itu terdiri dari atas dua lapis yang terdapat di bagian tengah membran. Lalu untuk di sebelah luarnya terdapat lapisan protein perifer atau protein tepi yang menyusun tepi terluar dan dalam membran. Selain protein perifer, terdapat juga molekul-molekul protein tertentu yang masuk ke dalam lapisan lemak. Bahkan ada juga yang masuk hingga menembus dua lapisan lemak. Protein yang masuk ke dalam lemak itu disebut sebagai protein integral. Pada tempat-tempat tertentu, mereka akan terbentuk pori-pori yang dibatasi oleh molekul protein. Lemak membran ini tersusun atas glikolipid, fosfolipid, dan sterol, sedangkan untuk protein membran tersusun atas glikoprotein. Membran sel ini memiliki sifat labil dan dinamis. Ia mampu melipat-lipat dan melaksanakan proses transport zat. Namun, untuk penjelasan lengkap mengenai transport zat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada protein. Di sini ada protein membran yang dibagi menjadi dua, yaitu protein periferal dan integral. Pada protein periferal, terikat secara longgar pada permukaan membran. Dapat merupakan cell surface identity marker atau antigen.
Selanjutnya ada protein integral, yang dimana berpenetrasi pada bilayer lipid, transmembran protein, transport protein channel, dan pompa. Next. Selanjutnya ada struktur protein transmembran. Model pita ini menjelaskan struktur sekunder alpha helix dari bagian hidrofobik protein yang terletak di hampir dalam inti hidrofobik membran. Next. Protein dalam membran. Di dalam membran ada asam amino nonpolar yang sifatnya hidrofobik dan protein dalam membran. Pada permukaan luar membran ada asam amino polar, yang dimana hidrofilik memperpanjang kecairan ekstraseluler dan ke sitosol. Selain ada protein dalam membran, ada juga karbohidrat membran, yang dimana berperan dalam pengenalan sel dan kemampuan sel untuk membedakan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Penting pada perkembangan jaringan dan organ, dan dasar pada penolakan sel asing oleh sistem imun. Next. Selanjutnya ada transport seluler. Di sini ada transport pasif dan aktif, yang dimana pasif tidak memerlukan energi untuk memindahkan partikel, sedangkan aktif memerlukan energi untuk mentransfer partikel. Next. Di sini ada transfer pasif. Sebelumnya transfer pasif adalah perpindahan molekul tanpa memerlukan energi secara khusus dari konsentrasi tinggi ke rendah. Dapat terjadi karena terdapat perbedaan kadar zat energi antara kedua bagian yang bersebelahan pada membran atau dalam bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu larutan. Contohnya ada difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Di sini ada difusi sederhana, yang dimana difusi adalah suatu proses yang dapat terjadi dengan atau tanpa membran. Tenaga utama dalam proses difusi berasal dari keadaan molekul-molekul yang selalu bergerak hingga terjadi tumbukan antara molekul. Di dalam suatu larutan terdapat kandungan zat lebih banyak atau lebih pekat, maka frekuensi tumbukan akan lebih tinggi. Nah, zat terlarut tersebut akan terlempar dan tersebar ke bagian yang kurang pekat konsentrasinya, sehingga larutan tersebut terkandung zat dalam kadar yang sama atau larutan homogen. Pada larutan yang telah homogen, gerakan partikel di setiap bagian akan sama ke setiap arah. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi memerlukan bantuan protein integral. Peran protein pembawa adalah untuk mempermudah transport molekul-molekul hidrofilik dan elektrolit melintasi membran sel yang cenderung bersifat impermeable terhadap molekul-molekul tersebut. Nah, kecepatan senyawa terlarut memasuki sel-sel melalui difusi ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu gradien konsentrasi di kedua sisi membran, jumlah pembawa yang tersedia, kecepatan interaksi antara senyawa terlarut dan pembawa, serta kecepatan perubahan konfirmasi protein pembawa baik dalam keadaan terisi maupun kosong. Next. Selanjutnya ada osmosis. Di sini osmosis sebelumnya adalah perpindahan air dari konsentrasi air yang tinggi atau hipotonis menuju konsentrasi air yang rendah atau hipertonis melalui membran selektif permeable yang artinya hanya dapat dilewati air saja, sedangkan molekul lain tidak dapat atau memerlukan cara khusus untuk melewatinya. Terdapat 3 sifat larutan yang menentukan pergerakan air, yaitu hipertonik, yaitu memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan larutan pembandingnya. Selanjutnya ada hipotonik yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan larutan pembandingnya. Selanjutnya ada isotonik yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan larutan pembandingnya. Nah, di sini ada ketika cairan di luar sel lebih encer daripada di dalam sel atau hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel. Sebaliknya, apabila cairan di luar sel lebih pekat daripada kondisi cairan di dalam sel atau hipertonis, maka dari dalam sel akan bergerak ke luar sel. Kondisi hipotonis dapat mengakibatkan sel-sel menggelembung bahkan pecah, sedangkan kondisi hipertonis sel akan mengkerut. Next. Selanjutnya ada transport aktif, yang dimana ada endositosis dan eksositosis. Nah, transport aktif ini ada molekul-molekul dapat bergerak melawan gradien konsentrasi, yang dimana ada perubahan bentuk mentransfer solute dari satu sisi membran ke yang lainnya. Sebelumnya transport aktif yaitu transport pengiriman bahan-bahan ke tempat lain yang mengandung bahan tertentu dengan kadar lebih tinggi.
dengan syarat tersedia cukup energi untuk proses tersebut. Karenanya transfer aktif ini disebut sebagai pompa. Next. Ada endositosis, yang dimana sel dapat memperoleh molekul atau bahan lain dari luar, seperti virus, asam inti, bakteri, dan lain-lain. Nama yang umum untuk usaha tersebut dikenal sebagai endositosis. Terdapat dua macam endositosis, yaitu fagositosis. Terjadi apabila sel menelan atau melingkari suatu partikel dengan pembentukan pseudopoda hingga akhirnya partikel tadi terdapat dalam vakuola. Hal ini dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Materi yang tertangkap dihancurkan oleh enzim-enzim lisosom. Selanjutnya ada pinositosis yang terjadi bila membran sel membentuk cekungan sebagai akibat adanya kontak antara molekul asing dengan permukaan membran sel. Akhirnya terbentuk vakuola di dalam sel yang berisi molekul-molekul asing tadi. Next, selanjutnya ada eksositosis. Eksositosis yaitu peristiwa kebalikan dari pinositosis yang terjadi bila vakuola di dalam sel bergerak ke arah membran, melekat, terbuka, dan mengeluarkan isinya. Proses ini untuk membuang bahan yang tidak diperlukan, bahan beracun atau hasil metabolisme sel itu sendiri, atau untuk mengirimkan bahan tertentu seperti lemak ke tempat lain. Dengan terjadinya proses-proses aktif ini, berarti sel dapat mengatur setiap bahan yang melewati membran. Dengan pengaturan ini, sel dapat mempertahankan keadaan lingkungan dalamnya hingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Next. Berikut adalah daftar pusaka dari hasil materi kami. Next. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditaruh di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.